Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Davina Widianingrum dengan NIM G00232115. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang inhale anatomy 2.3 saya. Jadi untuk learning objektifnya yaitu Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit, langkahnya pendek, badannya bungkuk, dan tangannya kadang bergetar tidak stabil. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama, apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo tersebut? Terus yang kedua, di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Terus yang terakhir adalah anatomi dari pons, medula oblongata, dan cerebellum. Ya, jadi kalau menurut kasus di sini itu yang ciri-cirinya itu kan keluhannya tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit, dan langkahnya pendek. Lalu badannya bungkuk dan tangannya juga kadang berkedar tak stabil. Kalau dari petunjuk yang di sini itu kemungkinan besar penyakit yang diderita oleh Bang Sopo ini mengarah ke Parkinson disease. Jadi Parkinson disease itu adalah penyakit neurodegeneratif yang progresif yang dapat mempengaruhi gerakan tubuh. Nah, penyakit ini itu terjadi karena kerusakan atau hilangnya sel-sel saraf di bagian otak yang khususnya itu di bagian substansia nigra. Nah, substansia nigra ini dia bertanggung jawab untuk memproduksi dopamin. Dopamin itu adalah neurotransmitter yang penting untuk mengontrol gerakan. Nah, gejala dari Parkinson ini sendiri itu ada tremor, bradykinesia, rigiditas atau kekakuan otot, dan juga gangguan keseimbangan. Nah, jadi kalau orang terkena Parkinson ini di substansia nigranya itu terdapat hilangnya normal swallowtail pada substansia nigra. Jadi kalau normal itu substansia nigranya itu kayak lebih besar gitu ya. Tapi kalau di orang yang mengidap penyakit Parkinson itu lama-kelamaan akan kayak semakin sedikit dan terkikis gitu. Jadi dopamin yang diproduksi juga kurang dan itu nantinya akan berpengaruh kepada otot gerakan yang berpengaruh dalam sulit mengontrol gerakan. Selanjutnya tadi kerusakan di bagian mana kalau terkena penyakit Parkinson itu. Nah, jadi kelainannya itu berada di substansia nigra. Substansia nigra itu juga dikenal sebagai black nucleus yang merupakan struktur berwarna gelap di mesencephalon. Warna gelap yang ada di substansia nigra ini itu berasal dari jumlah neuron yang tinggi dan mengandung zat neuromelanin. Nah, substansia nigra ini dia ada dua pars. Yang pertama pars compacta. Ini adalah bagian yang lebih besar dari pars reticulata dan terdiri dari kelompok sel-sel saraf yang padat. Sel-sel di bagian ini itu untuk menghasilkan dopamin. Nah, dopamin itu tadi adalah sebuah neurotransmitter yang penting untuk kontrol gerakan otot. Jadi kalau penyakit Parkinson itu kelainannya di substansia nigra, spesifiknya di pars compactanya. Karena pars compacta ini dia yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dopamin. Yang kedua itu ada pars reticulata. Bagian ini itu lebih tipis dibandingkan dengan pars compacta dan strukturnya itu lebih longgar. Untuk fungsinya dia adalah untuk mengatur aktivitas motorik dan mengirimkan sinyal keluar dari substansia nigra. Nah, jadi substansia nigra itu punya peran penting dalam ganglia basalis yang terlibat dalam pengaturan gerakan otot halus, koordinasi gerakan, dan fungsi kognitif. Kerusakan atau gangguan dalam substansia nigra ini dapat menyebabkan gangguan gerakan seperti yang terjadi pada penyakit Parkinson yang dibahas di awal tadi. Selanjutnya untuk anatomi dari pons. Pons terletak di anterior cerebellum dan menghubungkan medula oblongata dengan mesencephalon. Itu seperti jembatan yang menghubungkan antara hemisferium cerebelli kanan dan kiri. Jadi di bagian depan itu ada yang namanya pars basilaris pontis. Terus di bagian belakangnya itu disebutnya pars tegmentalis pontis. Ada beberapa nervus kranial yang keluar dari pons, khususnya di bagian pars basilaris pontis. Ini di sini dari brachium pontis itu keluar
nervus 5 atau trigeminus. Terus kalau dari sulcus bulbopontinus ini keluar nervus 6 atau nervus abducens. Terus dari angulus cerebellopontinus itu akan keluar nervus 7 atau nervus facialis. Terus nervus 8 atau vestibulocochlearis itu dia keluarnya juga dari angulus cerebellopontinus di sini. Nervus 7 dan nervus 8. Baik. Lalu untuk yang pars tegmentalis pontis, di sini ada beberapa struktur yang penting di sini, yaitu ada colliculus facialis, terus ini adalah genu interna nervus facialis, nucleus nervi abducens. Terus ada stria medullaris, dia itu adalah tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan juga salivarius. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi dari medula oblongata. Jadi untuk bagian ventralnya ini, terus ini bagian dorsalnya. Jadi medula oblongata itu tersambung dengan pons di superior dan dengan medula spinalis di inferior. Nah, tempat pertemuan medula oblongata dan medula spinalis adalah tempat asal radix anterior dan posterior nervus spinalis cervical 1 yang berada setinggi foramen magnum. Nah, medula oblongata ini bentuknya kerucut, ujungnya lebar mengarah ke superior. Kanalis centralis medula spinalis akan berlanjut ke atas sampai ke setengah bagian medula oblongata. Pada setengah bagian atas medula oblongata, kanalis centralis meluas sebagai cavitas ventricularis quartus. Lalu untuk pada permukaan anterior medula oblongata itu terdapat visura mediana anterior yang nanti akan berlanjut ke inferior sebagai visura mediana anterior medula spinalis. Jadi pada masing-masing sisi visura mediana anterior itu terdapat penonjolan yang disebut piramis. Piramis itu berisi serabut-serabut saraf kortikospinal yang berasal dari gyrus presentalis cortex cerebri. Jadi piramis ini akan mengecil di bagian inferior dan menyilang garis tengah, membentuk yang disebut decussatio pyramidum. Nah, terus di fibrae arcuata externa anterior itu dia ada beberapa serabut saraf yang keluar dari visura mediana anterior di atas decussatio pyramidum dan berjalan di permukaan lateral medula oblongata untuk masuk ke cerebellum. Jadi pada permukaan posterolateral piramis terdapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval yang disebabkan oleh nucleus olivaris inferior yang ada di bawahnya. Lalu ada juga sulcus di antara oliva dan piramis, muncul villa radicularis nervus hypoglossus. Di posterior oliva terdapat pedunculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Nah, ini untuk lebih jelasnya, jadi ada piramis itu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Terus ada oliva di sini. Oliva itu penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Nah, terus ada sulcus ventrolateral. Dia adalah sulcus yang dilewati oleh nucleus nervi vagus atau bisa juga disebut anterolateral. Terus ini ada decussatio pyramidum. Ini adalah tempat memisahnya tractus pyramidum. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu anatomi dari cerebellum. Jadi cerebellum itu adalah bagian dari otak yang terletak di inferior lobus occipitalis dan posterior dari pons dan medula oblongata. Cerebellum ini juga bisa disebut sebagai otak kecil. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari cerebellum. Yang pertama ada archicerebellum yang letaknya pada lobus flocconodularis dan lingula. Ini mengandung nucleus fastigius untuk keseimbangan. Yang kedua ada paleocerebellum yang letaknya di lobus anterior. Dia mengandung nucleus emboliformis et nucleus globosus untuk tonus otot. Nah, yang ketiga itu ada neurocerebellum
yang letaknya pada lobus posterior. Dia mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebellum. Nah, jadi bagian-bagian dari cerebellum tadi dia memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Ya, kalau archi cerebellum itu untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan. Terus yang kedua itu fungsinya untuk menerima impuls rotasi dari labirin, lalu juga stimulasi terhadap stimulasi suhu. Terus untuk yang paleocerebellum, dia fungsinya untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Yang ketiga itu ada neocerebellum, dia untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta gerakan halus tangan. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.